sehingga diharapkan para pembaca, mahasiswa S1 maupun S2, utamanya yang sedang berkutat dengan ilmu bahasa dan ilmu komunikasi, akan lebih mudah terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang sudah ada di tangan saya. Buku ini berjudul Sosiolinguistik, ditulis oleh Profesor Dr. Sumarsono M.Ed. Prof. Sumarsono merupakan salah satu guru besar yang ada di IKIP Negeri Singaraja. Beliau adalah alumni Latrobe University, Netherlands, Australia. Selain itu, beliau juga menyelesaikan disertasinya di Universitas Indonesia. Disertasi beliau berjudul Pemerataan Bahasa Melayu Loloan di Bali, yang mana disertasi tersebut berkonsentrasi serta berkontribusi terhadap ilmu sosiolinguistik. Sejak tahun 81 hingga kini, beliau sebagai penasihat di Yayasan Insan Mandiri Yayasan. Beliau juga mengelola sekolah TK sampai dengan S1 di NTB dan di Bali. Beliau juga sebagai Ketua Masyarakat Linguistik Indonesia cabang IKIP Singaraja. Selain itu, beliau juga aktif di dunia jurnalistik. Buku ini merupakan buku ilmiah yang terdiri dari 377 halaman, merupakan cetakan kelima yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh penerbit Sabda. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang isi yang ada di dalam buku Sosiolinguistik ini. Buku ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama berisi bab 1 sampai dengan bab 6. Dalam bagian tersebut berisikan materi yang dikhususkan untuk mahasiswa S1. Sedangkan di bagian 2 yang terdiri dari bab 7 sampai dengan bab 11 merupakan materi pengantar bagi mahasiswa S2. Selanjutnya, saya ingin sedikit menjelaskan tentang salah satu bab yang ada di dalam buku ini, yaitu bab 1. Dalam bab 1 tertuliskan pendahuluan. Di dalam pendahuluan, Prof. Sumarsono menjelaskan tentang pengertian dari sosiolinguistik itu sendiri. Dalam kesimpulan, beliau menjelaskan bahwasannya sosiolinguistik itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, masyarakat. Dan yang ketiga adalah hubungan antara bahasa dan masyarakat. Kemudian, untuk memperjelas pengertian dari sosiolinguistik itu dan untuk memberikan pemahaman yang lebih bagi pembaca, Prof. Sumarsono membandingkan antara sosiolinguistik dengan ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi, kemudian linguistik umum, kemudian psikologi sosial, antropologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Misalnya, sosiolinguistik dibandingkan dengan sosiologi. Objek kajian utama dari sosiologi bukanlah bahasa, melainkan masyarakat. Jadi yang dibahas dalam sosiologi itu meliputi struktur sosial, kemudian organisasi kemasyarakatan, hubungan antar anggota masyarakat, dan tingkah laku masyarakat. Yang dibahas seputar masyarakat itu sendiri, bukan atau tidak ada kaitannya dengan bahasa. Sedangkan kalau sosiolinguistik itu objek utamanya adalah variasi atau ragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Jadi ada kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kemasyarakatan. Selanjutnya, sosiolinguistik dibandingkan dengan linguistik umum. Nah, linguistik umum itu memandang bahwa bahasa merupakan satu sistem yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi sistemnya bersifat tertutup. Sedangkan kalau sosiolinguistik itu memandang bahwasannya bahasa merupakan satu sistem yang terbuka. Maksudnya adalah berkaitan dengan ilmu lainnya, khususnya yaitu dengan ilmu yang membahas tentang kemasyarakatan. Selanjutnya yang terakhir, saya ingin menyampaikan pendapat subjektif tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kita mulai dari kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya adalah organisasi keterkaitan antar
dengan kalimat yang lain yang dipilih oleh penulis itu saling berkaitan, saling berkesinambungan, kalimatnya terstruktur. Isinya yang membahas tentang kajian kebahasaan dikaitkan dengan keadaan sosial kemasyarakatan. Ada juga pembahasan tentang berbagai macam ragam bahasa, kemudian bahasa dan kelompok etnik, bahasa dan usia, bahasa dan jenis kelamin, kemudian ada juga pembahasan tentang kepunahan bahasa dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis. Bahasa yang dipakai oleh penulis adalah bahasa baku. Setiap kata, setiap kalimat yang dipilih adalah menggunakan bahasa baku, sehingga memudahkan bagi pembacanya untuk memahami isi materi yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua adalah tentang kekurangan dari buku ini. Menurut saya, kekurangan dari buku ini lebih pada bentuk fisiknya. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, cover yang ada menurut saya itu kurang menarik, sehingga untuk menimbulkan kesan pertama bagi pembacanya itu sulit. Cover depannya seperti ini, cover belakang